Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Islam dimanapun berada, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan mampu menjalankan syariat Islam secara sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini Syiar Islam akan membagikan sedikit kisah tentang asal-usul bangsa Yahudi. Semoga bisa menambah wawasan kita. Sebelum melanjutkan kisah ini, sebaiknya teman-teman untuk mensubscribe video ini terlebih dahulu. Yahudi tidak sekedar sebuah bangsa, namun juga sebuah agama. Agama bangsa Yahudi sering dianggap sebagai agama samawi, karena berdasarkan wahyu Allah, yaitu kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Padahal begitu banyak ajaran Nabi Musa yang mereka langgar. Sejarah bangsa Yahudi di Palestina bermula dari hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam pada tahun 1900 sebelum Masehi, bersama pengikutnya dari Babilonia ke Kanaan, yang sekarang disebut Palestina, untuk menghindari tekanan dari Raja Namrud. Namun jauh sebelum kedatangan Nabi Ibrahim, yang disebut bangsa Ibrani, kawasan ini sudah dihuni oleh bangsa Kanaan, Umuria, dan Filistin. Setelah Nabi Ibrahim wafat, kepemimpinan bangsa Ibrani dilanjutkan oleh Nabi Ishak, lalu digantikan oleh putranya Nabi Yakub, yang mempunyai gelar kehormatan Israel, yang artinya hamba Allah yang sangat taat. Nabi Yakub memiliki 12 orang putra, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Zebulon, Isahar, dan Gata, Sher, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Dari Lewi lahirlah keturunan yang menjadi nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Sedangkan dari Yehuda lahirlah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Sedangkan dari Bunyamin lahirlah Nabi Yunus alaihi salam. Dari putra-putra Nabi Yakub, inilah cikal bakal lahirnya istilah Bani Israel yang menetap di Palestina. Namun jauh sebelum kedatangan Nabi Ibrahim ke kawasan ini, sudah dihuni oleh bangsa Kanaan, Umuria, dan Filistin. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam menjadi menteri bendaharaan negara di Mesir, semua anak cucu Nabi Yakub hijrah ke Mesir. Dari seluruh putra Yakub ini, yang paling banyak keturunannya adalah Yahuda. Karena itulah bangsa ini disebut pula Yahudi. Di Mesir kaum ini begitu dihormati dan diperlakukan dengan baik oleh Fir'aun raja Mesir. Namun berabad-abad kemudian, setelah Nabi Yusuf wafat, pada saat kekuasaan Atmosis, kaum Bani Israel ini ditindas dan dijadikan budak. Maka Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dan menyelamatkan bangsa Israel, yang sebagian mereka masih mempertahankan agama Tauhid. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa mengajak kaumnya menuju tanah suci Yerusalem untuk menaklukkan bangsa Kanaan, yang saat itu menjadi penyembah berhala. Namun mereka menolak perintah Nabi Musa alaihi salam, disebabkan oleh rasa takut, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah, ayat 24. Atas pembangkangan ini, Allah menghukum mereka dengan mengharamkan atas mereka tanah yang dijanjikan, dan menjadikan mereka tersesat di gurun Sinai, yang gersang selama 40 tahun. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan Bani Israel dilanjutkan oleh Elizar, kemudian digantikan oleh Yusa. Pada masa Yusa inilah kaum Bani Israel ini berhasil mengalahkan bangsa Kanaan dan Filistin yang menambah berhala. Raja pertama Bani Israel adalah Kolut, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Setelah wafat kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada masa inilah dibangun tempat peribadatan di Baitullah Maqdis, yang disebut kaum Yahudi dengan Haikal Sulaiman. Sepeninggal Nabi Sulaiman, kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, di antaranya kerajaan Sumeria dan kerajaan Yahuda. Kerajaan Sumeria hancur setelah diserbu Raja Sargeus dari Yunani, dan kerajaan Yahuda yang berada di Yerusalem takluk setelah diserang Raja Nebukadnezar dari Babilonia, dan kuil Sulaiman pun turut dihancurkan. Bangsa Yahudi ditawan dan digiring ke Babilonia. Sebagian yang selamat melarikan diri ke berbagai penjuru dunia,
Sejak itulah para rabi Yahudi selalu meyakinkan kaumnya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan kelak tanah yang dijanjikan Tuhan akan dikembalikan pada mereka. Setelah Islam menguasai Yerusalem, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kaum Yahudi kembali mendapatkan kebebasan untuk beribadah. Mereka hidup berdampingan secara damai dengan kaum Nasrani dan umat Islam. Kebencian kaum Yahudi terhadap Islam karena tersulut oleh agenda politik yang dibalut dengan doktrin agama yaitu Zionisme. Zionisme adalah gerakan politik Yahudi untuk mengajak kaumnya diaspora di seluruh dunia kembali ke Zion di Yerusalem. Gerakan ini dimotori antara lain oleh Theodor Herzl dengan mengeluarkan doktrin Zionisme pada tahun 1882 dalam sebuah buku Der Dudentak yang artinya negara Yahudi. Kongres pertama Zionisme digelar Perso Swiss pada tahun 1897. Kongres Zionisme ini begitu bersejarah bagi bangsa Yahudi, karena 50 tahun kemudian, cita-cita untuk mendirikan negara Israel akhirnya terwujud. Meskipun dengan cara biadab, mengusir dan merampas milik bangsa Palestina, Zionisme lebih banyak digerakkan oleh kaum Yahudi liberal dan sekuler. Tak heran ideologi Zionisme ditentang keras oleh kaum Yahudi Ortodoks, karena mereka meyakini kembalinya bangsa Yahudi ke Yerusalem secara politik dan kekerasan dianggap telah mengingkari hukum Tuhan. Kaum Zionis begitu sadar dengan mendominasi media massa industri perfilman dan lobi politik bangsa Palestina. Dan bangsa Arab dengan mudah berubah citranya menjadi teroris. Lihat saja garapan berbagi film Yahudi yang sering kita tonton. Bangsa Arab yang identik dengan umat Islam sering dicitrakan negatif. Sebaliknya bangsa Barat adalah pahlawan. Agenda lainnya disebut onan, dengan alasan kesejahteraan kelahiran yang dibatasi. Dengan berbagai alat kontrasepsi, terutama ditujukan untuk menekan pertumbuhan jumlah umat Islam. Sedangkan kaum Yahudi dianjurkan untuk memiliki banyak anak dan didik menjadi generasi unggul. Sedangkan program Zionis yang disebut protokol dirancang untuk menguasai ekonomi dunia. Antara lain dengan mengembangkan ekonomi kapitalis, perbankan dunia dikuasai bankir Yahudi. Kemudian mengucurkan dana pinjaman sangat besar bagi negara muslim dan negara miskin dengan bunga yang lukratif tentunya. Mata uang dolar Amerika Serikat merupakan salah satu aksi nyata Zionisme. In God we trust. Namun Tuhan mana yang dimaksud? Tulisan One bermakna Dewa Lucifer yang diwujudkan dengan membangun satu tatanan dunia baru yang sekuler, yaitu dengan menuhankan materi. Presiden Amerika pertama George Washington adalah seorang Zionisme sejati. Ada piramid terpotong di atasnya. Ada gambar segitiga mata satu. Di atasnya bertuliskan Annuit Tutis, artinya semoga dia senang dengan proyek ini. Dan di bawahnya ada tulisan Navur Ordo Sotlorum, artinya tatanan dunia, dunia baru. Sehingga mata uang dolar ini bisa diartikan seluruh dunia diharapkan masuk dalam tatanan dunia baru dan menerima kepemimpin si mata satu. Mungkin sekian kisah tentang asal-usul bangsa Yahudi yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita. Bila ada kesalahan kata ataupun penulisan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman syiar Islam yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya.